Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kita kesehatan dan kekuatan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita sama-sama percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena kita sepakat. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama sepakat bersama dengan keluarga. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala susahku, segala yang kami perlu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur. Amin Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Oh Yesus Tuhan, ku bersyukur Bapa. Tuhan, kami sama-sama sepakat pagi ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau sepakat bersama jemaat-Mu di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sama-sama masuk lebih dalam lagi, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami, Engkau ada di dalam kami, beserta kami, di depan kami, di belakang kami, di atas dan di bawah kami, Engkau selalu menyertai Tuhan. Kami jemaat-Mu datang kepadamu, kami naikkan pujian penyembahan kami Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Oh Yesus, ya Rabba Shekata Kaya Rabba Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami mau sepakat Tuhan, apapun yang sedang jemaat-Mu alami hari-hari ini Tuhan, biar Engkau yang menguatkan hati kami Tuhan. Biar kami belajar seperti Daud, kami mau kembali menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar pagi ini kami mau naikkan segala ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Walaupun apa yang sedang kami alami sekarang Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah.
Oke, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Saya percaya ini hari yang luar biasa, saudara diberkati Tuhan ya. Saudara, kita akan mendengarkan firman hari ini, tapi sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin mengajak saudara kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang mengubahkan kehidupan kami. Biar kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Bapa, sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kami menangkap isi hati-Mu. Berkati kami semua Tuhan, terkhususnya jemaat-Mu di Permata ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Berikan kami Tuhan hati yang selalu mau diajar, lemah lembut, mau dididik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, sampaikan firman-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sebelum saya mulai firman Tuhan, saudara bisa juga persiapkan perjamuan kudus. Ya, ada roti, ada anggur di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara tidak ada roti dan anggur, saudara bisa pakai apapun. Ya, ini hanya simbol saudara. Tapi yang terpenting adalah nanti saudara bisa mempersiapkan hidup saudara. Dan saudara percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Ya, jadi saudara bisa persiapkan terlebih dahulu di rumah saudara masing-masing. Setelah firman ini diberitakan, kita akan lakukan perjamuan kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman, di mana firman yang seberi judul hari ini adalah hidup dalam kasih karunia, saudara. Saudara siap ya? Saudara buka firman Tuhan bersama dengan saya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43 sampai 48. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu ternyata dalam perjalanan hidupnya itu harus konsisten, saudara. Saudara, kalau saudara lihat cerita di sini bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia memberitakan kabar keselamatan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Yahudi, saudara. Dan mereka menerima itu. Tetapi satu kali, ya, Paulus dan Barnabas dia juga memberitakan kebenaran itu di luar bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi itu marah, saudara. Itu sebabnya di ayat yang saudara, ke-45, dia berkata, "Akan tetapi orang Yahudi itu melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati," saudara. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Awalnya mereka menerima sesuatu yang Paulus katakan. Tapi ketika Paulus dan Barnabas menyampaikan kebenaran kepada orang yang bukan Yahudi, mereka ini orang-orang Yahudi marah dan menghujat malahan. Bahkan membantah perkataan Paulus. Yang sebelumnya mereka menerima perkataan Paulus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, demikian hidup kita. Kita seringkali kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, kita mendapat anugerah. Sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita dapati, tapi kita dapati. Itu yang namanya kasih karunia. Itu yang namanya adalah anugerah, pemberian yang sesungguhnya tidak layak kita terima, tapi kita boleh menerima. Contoh saudara, anugerah keselamatan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itu sebetulnya tidak murah loh saudara. Ya. Tapi karena kita tidak bisa membayar,
Kita tidak bisa beli anugerah itu. Dia berikan gratis. Yesus mati buat saudara dan saya itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Makanya kenapa Yesus itu adalah pribadi yang sangat berharga buat kita. Tapi setelah kita menerima anugerah, saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita terbiasa dengan segala sesuatunya. Kita mulai melayani. Tapi setelah kita melayani, kita melihat ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Mereka juga mulai melayani, saudara. Muncul ada rasa iri. Muncul mulai ada rasa, loh kok dia dipakai ya, aku enggak ya. Sekarang aku udah dilupakan ya. Saudara, hati-hati dengan kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjaga kasih karunia tetap ada di sini. Itu tuh perlu yang namanya sikap hati kita, saudara. Kalau sikap hati membantah, sikap hati mulai protes, menghujat, karena iri, karena dendam, karena sesuatu dari dalam kita yang salah, itu akan menyebabkan sesuatu hilang dalam hidup kita, saudara. Tetap Tuhan memberikan kasih karunia itu, tapi hidup kita yang melihatnya bahwa itu tidak ada lagi dalam hidup kita, gitu. Makanya kenapa Paulus berkata, memang kepada kamulah firman harus diberitakan terlebih dahulu, di ayat yang ke-46 itu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendapatkan itu. Tapi karena sikap hidup kita, iri terhadap orang lain, dengki terhadap si A, terhadap si B, dia dipakai, ya aku sudah nggak dipakai lagi. Saudara, sikap yang seperti ini sebetulnya, sikap kita ini mulai menjauh dari kasih karunia. Ini yang Tuhan tidak mau sebetulnya, saudara. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang sudah lama, bertahun-tahun, tapi kita tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Harusnya kita makin senang ketika banyak orang melayani Tuhan, ketika banyak orang kenal Tuhan, banyak orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan malah kita merasa lebih undur, kita merasa kita nggak dipakai lagi. Saudara, ada satu kesedihan di dalam hati saya ketika saya mendengar ada orang-orang yang berkata, aku sudah nggak dipakai lagi ya di situ ya. Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu, kasih karunia Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita lakukan ini, oh yang terbaik kita lakukan. Saudara, Tuhan melihat sikap hati. Saudara bisa lakukan pelayanan begitu luar biasa, dahsyat, hebat. Tapi ketika sikap hati kita salah di hadapan Tuhan, kita sudah mulai menjauh dari kasih karunia. Kita tidak mendekat lagi. Kita menganggap pelayanan itu adalah pelayanan satu tugas, sesuatu yang biasa, saudara. Padahal Tuhan sangat menghargai pelayanan dengan hati yang sungguh-sungguh tulus dari hati Tuhan. Ya, saudara berikan sungguh-sungguh tulus dari hati saudara pada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Mendekat kepada Tuhan. Ya, tetap tinggal di dalam kasih karunia. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dari kebenaran firman ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, kita lihat ya bangsa Yahudi ini. Dia menghujat, dia marah, ya, dia iri hati. Bahkan dia membantah perkataan Paulus. Paulus yang mengatakan sesuatu yang benar. Bahkan ketika waktu itu dia awal-awal menerima Yesus, ya, dia menerima kebenaran itu dan dia bertobat, dia menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, menerima keselamatan. Tapi dia bisa membantah setelah itu. Kok bisa? Karena bermula dari sini. Ketika hati kita salah, kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, kita kehilangan sesuatu. Maka dari itu saudara, ketika kita melayani, jaga sikap hati ya saudara. Ya, jaga sikap hati. Tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kalau ada hati kita nggak benar, ya saudara hari ini saudara minta pengampunan Tuhan. Sebab nanti kalau saudara belum bisa mengampuni, saudara jangan menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, karena tubuh dan darah Yesus ini adalah sesuatu yang suci. Saudara harus menerima sesuatu, menerima ini ketika hati kita benar. Kita uji dulu hati kita. Firman Tuhan berkata, baru kita menerima tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya saudara, jaga hati kita dalam melayani Tuhan. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang mengkamiri adonan. Ya, sesuatu yang membuat hati kita ini mulai menjauh dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak jauh, Dia selalu dekat.
Dia selalu mengasihi saudara. Tapi terkadang sikap hati kita yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita lanjutkan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara lihat ya, ketika bangsa Yahudi itu semakin dia iri, semakin dia menghujat, semakin dia membantah. Alkitab berkata, saudara, di ayat yang ke-48 itu, malahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka jadi mengenal Tuhan. Makanya saudara lihat di ayat-ayat nanti, di ayat yang terakhir, saya akan berikan satu ayat lagi yang lain. Orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, saudara. Orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Saya berdoa setiap kita yang terdahulu, kita menjadi tetap yang terdahulu. Semakin kita on fire dengan Tuhan, semakin kita menyala-nyala dengan Tuhan. Bukan malah semakin kendor. Bukan malah melihat sekeliling situasi karena si A, si B membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru membuat kita harusnya semakin giat mengasihi Tuhan. Melihat bahkan ada orang yang mulai terima Yesus, kita sama-sama ambil bagian, sharing, memberikan kesaksian, memberikan pengalaman hidup dengan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Bukan malah kita semakin mundur dan kita hilang dari persekutuan, tapi tetap melayani. Itu saudara, hati-hati, malahan itu menjadi bumerang dalam hidup kita. Makanya kenapa saya mengajak saudara ketika saudara melayani, ambil bagian di dalam doa. Kita ada doa Jumat, saudara. Ambil bagian, saudara melayani Tuhan, saudara berdoa bersama, bersehati, berkumpul bersama, menjaga kesatuan roh. Bukan berarti cuman sekedar melayani, aku datang, dan ada persekutuan doa aku tidak datang. Saudara, datang ambil bagian di dalam persekutuan doa, supaya ada kesatuan roh di dalamnya. Amin. Pulih hati ini terlebih penting dibanding performa kita dalam melayani. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, lihat di sini. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah. Mereka memuliakan Allah. Bahkan saudara tahu, mereka adalah orang-orang yang ditentukan Allah dari semula. Ya. Saudara, itu sebabnya dalam melayani Tuhan ya, kita harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Ketika kita pertama kali mendapatkan kasih karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan itu kekal dalam hidup kita. Jagai, saudara, hati yang cinta kepada Tuhan. Haleluya, ya. Nah, saudara lihat di sini bahwa orang Yahudi sebetulnya orang yang pertama kali, orang yang berhak, orang yang menerima penawaran pertama. Selanjutnya sebetulnya adalah orang-orang di luar Yahudi, ya. Tetapi karena bangsa Yahudi itu hatinya iri, penuh dengan hujatan, penuh dengan bantahan, penolakan terhadap Paulus. Jadinya saudara tahu, Paulus ini berpaling kepada bangsa lain, ya, dan bangsa lain yang menerima keselamatan malahan. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita kehilangan jatah kita. Mari saudara tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Saudara lihat di sini, kalau saudara ngerti ya, bahasa aslinya di dalam arti kata kasih karunia itu sendiri, saudara, di dalam bahasa Yahudi, sebetulnya itu artinya adalah karis, saudara. Bahasanya adalah karis. Tapi kalau dalam kata Ibrani itu adalah ken, saudara. Itu menunjukkan bahwa sebuah pengampunan dari Allah, ya, ataupun juga pengampunan kita juga bisa mengampuni, ya, dari manusia juga. Nah, saudara, untuk bisa membicarakan tentang arti kata pengampunan ini, ya, arti kata anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ini sebetulnya seperti diumpamakan di dalam firman Tuhan di Matius pasal yang ke-20. Ya, kita akan baca, saudara, Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 ya, saudara. Di sini perumpamaan tentang anggur, saudara, ya, pekerja-pekerja di kebun anggur, ya. Saudara lihat di sini, saya bacakan ya, saudara, ya, supaya kita bisa lebih jelas tentang arti kasih karunia sebetulnya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka,
"Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya kisah perumpamaan ini menceritakan hal yang sama, saudara, tentang kasih karunia. Orang yang tidak bekerja, menganggur, mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan mengajak, "Yuk kamu bekerja di kebun anggurku, aku akan kasih kamu sedinar 1 hari." Saudara yang terkasih, mereka sepakat, Alkitab berkata sepakat, dan mereka mulai bekerja. Dan Tuhan mencari lagi dan melihat, karena belas kasihan Tuhan, ngelihat ada orang yang nganggur. "Yuk, kamu daripada nganggur, kamu kerja di kebun anggurku yuk. Sepakat ya, sedinar sehari." Oke, dikasih. Dia masuk bekerja kebun anggur, sama sepakat sedinar sehari. Dan Tuhan mencari lagi, melihat, karena belas kasihan, Tuhan ada anugerah untuk orang itu. "Kamu nganggur, yuk kerja yuk. Sedinar sehari." Nah, sore harinya, ya, setelah itu selesai, mereka jam kerja selesai. Tuan ini memanggil mandornya, "Tolong dipanggil, bayar mereka." Dibayar, saudara, masing-masing 1 dinar 1 hari. Tapi saudara bayangkan, mereka yang bekerja dari pagi suntuk katanya, mereka juga terima sedinar sehari. Sudah sepakat ya, saudara. Tapi lihat, saudara, membantah orang ini. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Alkitab berkata di ayat yang ke-11. Dan dia bilang bahwa, "Aku ini bekerja, ya, engkau menyamakan, aku bekerja sehari suntuk, menyamakan hasilku dengan hasil mereka." Saudara, ada iri di sini. Saudara, hari ini ya, kalau ada iri di dalam hati kita, ada dengki di dalam hati kita, bereskan, saudara. Jangan sampai itu mengkamiri segala sesuatu. Jangan sampai itu menjauhkan diri hidup kita dari kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita bersyukur. Bukankah sudah sepakat sedinar sehari? Meskipun kamu sehari suntuk, kan udah sepakat 1 dinar. Kok protes? Harusnya bukankah dia harusnya bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Sekalipun orang itu bekerja sore, cuman bekerja sekian lama, dapat sedinar, harusnya sekalipun dia bekerja sehari suntuk, harusnya dia bersyukur. Dia bisa bersyukur dengan orang itu, bahwa dia punya Tuhan, pemimpin yang murah hati. Kenapa selalu berfokusnya kepada diri sendiri sehingga menyebabkan dia iri hati terhadap si A, si B? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan sebetulnya bukan tidak adil. Saudara, yang membuat seolah-olah itu tidak adil adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bukankah sudah sepakat sedinar sehari? Tapi mengapa kita ini protes seringkali dengan segala sesuatu yang sudah kita terima? Saudara yang terkasih, harusnya kita ini senang punya pemimpin yang murah hati. Dia Tuhan yang memberikan, tidak pernah membeda-bedakan orang.
tetap sedinar sehari. Sekalipun bekerja hanya beberapa jam, mendapat sama 1 dinar 1 hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara jangan pernah melihat bahwa Tuhan tidak adil. Pikiran kita yang seringkali membuat kita berkata, engkau tidak adil. Jauhi saudara dari hati yang pahit. Sebab ketika hati kita pahit, itu akan mengkamiri segala adonan. Segala yang pahit yang ada di dalam hati saudara, bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena pemimpinmu tidak adil, tapi karena kita tidak memahami arti melayani. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sederhana firman Tuhan pada pagi hari ini, jagai hati saudara dari segala kewaspadaan. Sebab kehidupan itu ada di dalam kehidupan, ada di dalam hati saudara. Kehidupan itu ada di dalam hati saudara. Hati saudara pahit, saudara tidak akan pernah memiliki kehidupan. Saudara menjauh dari kasih karunia. Sementara firman Injil itu hidup, dan dia menjamah orang-orang yang baru, orang-orang di luar Tuhan. Saudara jangan sampai saudara yang pertama, saudara yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tapi biarkanlah kita yang terdahulu justru bisa membimbing mereka yang terkemudian, sehingga mereka bisa sama-sama berada tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, bukankah kita orang-orang yang tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan? Kita ini orang-orang yang tidak berarti dijadikan berarti. Kita seperti orang-orang yang nganggur, seperti perumpamaan firman yang kita baca hari ini, yang kita ditarik sama Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Kita pengangguran, saudara. Hidup kita sia-sia, saudara, kalau nggak ada Tuhan yang menarik kita. Tapi kita harus ingat dari mana kita diambil. Jangan protes kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, jangan iri, jangan membantah. Jangan iri kepada mereka semua yang juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Jangan membantah dengan Tuhan, nurut toh. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Jangan biarkan pikiran kita mengganggu kita. Jangan biarkan hati kita cemar karena perkara-perkara dunia. Perkara-perkara aku tidak diperhatikan. Perkara-perkara aku sudah tidak dipakai lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biar firman pada pagi hari ini mencelikan mata kita. Kembali kita sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ada anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kasih dan setia menyertai kita. Buka mata hati kita, buka pikiran kita, dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara itu mencerahkan semua firman pada pagi hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saya tidak akan panjangkan firman saudara. Yang terpenting bukan karena saya bisa berbicara, tapi yang terpenting adalah firman itu berbicara dalam hati saudara, dan saudara menangkap kebenaran itu. Ya, jagai hati saudara dari segala kewaspadaan, maka dari situ terpancar kehidupan. Hari ini ambil tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini akan memateraikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Saat ini saudara, kalau masih ada ganjalan di dalam hati saudara, ya saudara masih belum bisa mengampuni, masih ada iri hati, masih ada merasa belum bisa untuk menerima, saudara datang kepada Tuhan, minta Tuhan pengampunan. Anugerah itu biar tetap dilimpahkan, kasih karunia itu tetap ada di dalam hidup saudara. Minta sekali lagi, dilayakan Tuhan, disucikan, dimurnikan. Amin saudara. Mari saudara kita berdoa untuk kebenaran firman, dan sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Kalau ada dari antara saudara yang hati saudara masih ada sakit, ya, masih ada iri, masih belum beres sesuatu, masih ada ganjelan, saya mau mengajak saudara taruh tangan saudara di dada sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus ini. Taruh tangan di dada, ikuti doa saya ya saudara. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Aku bersyukur Engkau mencelikan aku dari kebenaran firman-Mu.
Saat ini Tuhan, aku mohon ampun akan setiap dosa-dosaku. Aku mohon ampun Tuhan, kalau aku masih membenci si A, si B, si C, saudara bisa sebut orang-orang yang saudara masih punya ganjalan di dalam hati. Sebut mereka. Saat ini Tuhan, aku mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka semua. Bapa, saat ini Tuhan, sucikan aku, murnikan hatiku. Biar kembali Tuhan, anugerah itu aku boleh rasakan. Tuhan, berikan kedamaian di dalam hati ini. Pulihkan hati ini. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Sucikan aku. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati setiap orang-orang yang masih mengganjal di dalam hati ini. Saat ini aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan blessing kepada setiap mereka. Aku mendoakan mereka semua. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Menjadi orang-orang yang diberkati di dalam pelayanan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa juga pakai aku. Aku ingin Tuhan dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau sangat amat baik. Kau sudah mengampuni hidupku. Dan saat ini Tuhan, aku mengambil tubuh dan darah-Mu. Aku mau makan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya ini tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Tubuh yang mau dihancurkan, dicabik untuk setiap kedaginganku, setiap keinginanku ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mau makan tubuh-Mu. Saudara percaya ini tubuh Tuhan. Kalau saudara percaya, makanlah dengan iman. Biar ini boleh menghancurkan kedagingan saudara, menghancurkan keakuan saudara, menghancurkan gengsi saudara. Dan saat ini ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Makanlah. Saat ini Tuhan, kami percaya ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru. Kami percaya Tuhan, darah-Mu ini adalah darah penebusan yang tercurah di Kalvari buat aku. Terima kasih Bapa, aku disempurnakan, aku disucikan karena darah-Mu. Katakan di dalam nama Yesus Kristus, Kau menyucikan aku dari segala dosa. Dan saat ini, aku disucikan. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, ini adalah darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengampunan-Mu. Untuk kasih setia-Mu. Hamba berdoa. Untuk jemaat-Mu. Untuk pelayan-Mu. Biar Kau yang mengajari lebih banyak. Hamba sangat terbatas. Hamba juga tidak bisa menceritakan banyak hal. Tapi Roh Kudus, Kau yang sanggup menerjemahkan kata demi kata. Sehingga kami semua, anak-anak-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu. Buat kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang menerima kami apa adanya. Kau tidak pernah melihat kehebatan kami dan kebisaan kami. Tapi Kau melihat kerendahan hati anak-anak-Mu. Bapa, berikan kami jubah kerendahan hati. Supaya kami menangkap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan turunkan berkat yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dimateraikan semua yang terbaik dalam hidup mereka. Diberkati keluarga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati kesehatan mereka. Turunkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya merasa saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Saya percaya saudara yang menerima kebenaran ini, saudara akan tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, minggu depan kita ibadah onsite di gereja, ya. Kita akan ketemu di gereja. Nah, saudara tetap jaga kesehatan ya saudara, tetap menggunakan masker dalam beribadah. Saudara jangan lepas masker ya. Tetap kami pun juga seperti ibadah biasa saudara, kita tetap buat jarak ya. Ya, jadi saudara bisa tempati kursi demi kursi, jangan diubah-ubah, tetap duduk setia ya, dengarkan firman, memuji menyembah Tuhan. Ibadah kembali di gereja mulai minggu depan. Sampai jumpa minggu depan saudara. Saya tetap mendoakan saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan di dalam keluarga. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati ya.